Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment video aku ya. Pada video kali ini izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Masih bersama saya Sri Nur Aini dari SD Negeri Pasirengit, Kecamatan Cidahu, CGP Angkatan 6, Kabupaten Sukabumi, dengan fasilitator Ibu Valentina Purwasari Sedia Mulia dan pengajar praktik saya Ibu Siti Julaiha. Pembelajaran khusus pada tugas demonstrasi kontekstual ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara dilakukan dengan mengikuti panduan pertanyaan wawancara sebagai berikut. Dua narasumber untuk wawancara saya yaitu yang pertama adalah Bapak Rudi Prihatta SPDI MMPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri Pasirengit tempat saya bertugas. Kemudian yang kedua adalah Ibu Lola Komala SPD SDMM. Beliau adalah Kepala SD Negeri Jogjogan. Berikut adalah rekaman suara hasil wawancara dari kedua narasumber. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana kabar hari ini? Yang kembali alhamdulillah kabar hari ini tetap semangat menjalankan tugas di pendidikan. Alhamdulillah ya Pak, hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga Bapak bisa memenuhi permintaan saya untuk diwawancara terkait tugas saya pada pendidikan guru penggerak untuk modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, saya akan langsung saja pada pertanyaan sesi wawancara ini ya Pak ya. Ya. Apakah Bapak sudah siap? Ya, siap, insya Allah siap. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dalam proses pembelajaran memang kadang ada temuan-temuan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dengan mengidentifikasi, menghadapi masalah dan nilai-nilai yang bertentangan seperti yang kita tahu, kasus dilema etika yang berhubungan dengan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral berhubungan benar lawan salah, maka kami selaku kepala sekolah mengadakan identifikasi dan skala mana yang diprioritaskan. Mungkin itu yang dapat dilakukan. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Mengambil keputusan adalah pertama setelah mengidentifikasi kalau memang bisa diputuskan oleh kepala sekolah berpanduan kepada peraturan, tata tertib, dan visi misi. Kalau memang itu skalanya besar, mungkin diadakan minta saran khususnya dari rekan-rekan guru yang senior. Setelah itu dirangkum mana yang terpenting antara benar dan paling benar. Nah, yang diutamakan adalah paling benar dengan kata lain yang menyangkut orang banyak dan bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan secara tadi, pertama mengambil satu disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan tata tertib. Kedua, mengadakan artinya musyawarah dengan intern rapat kedinasan, minta saran dari rekan-rekan dalam memutuskan dengan asas musyawarah untuk mencari mufakat. Itu yang
kami lakukan di sekolah ini. Baik Bapak, selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ketika hal-hal yang paling efektif, ada satu keputusan ini adalah suatu yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua, dan mengambil keputusan dan kebijakan ini hasil dari musyawarah mufakat ini. Ketika ada musyawarah mufakat dan disepakati menjadi suatu dasar hukum dan instruksikan untuk keputusan ini harus dilaksanakan oleh semua pemangku atau warga sekolah yang dianggap penting dan bermanfaat. Berarti harus berhubungan dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan di sekolah ya Pak ya? Ya, mungkin diantaranya seperti itu, karena stakeholder dan pemangku kebijakan ini sangat penting untuk sebagai perbandingan atau acuan bagi kami. Iya Bapak. Kemudian Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika yang namanya orang, artinya dari berbagai orang, pasti ada pro kontra dan mereka pasti ada tantangan hambatan. Sama-sama yang dihadapkan dengan pilihan sama-sama benar, karena tidak semua rekan guru setuju dengan pro kontra ini. Tapi dengan satu kebijakan dan dengan cara sosialisasi, mungkin dengan tidak tahunya dan tidak patuhnya itu akan menjadi sanksi atau terhadap kinerja guru. Akhirnya guru dengan sosialisasi, dengan kesadarannya, dengan pro kontra ini menjadi satu keharmonisan, mentaati dengan aturan-aturan. Itu yang pernah dilakukan di sekolah ini. Jadi tantangannya adalah pro kontra dari berbagai pemikiran yang berbeda ya Pak ya, di antara warga sekolah, mungkin itu ya Pak ya yang menjadi tantangan. Ya, pro kontra Bapak, memang ada di antara baik dari guru maupun dari warga masyarakat selaku orang tua murid. Ketika ada hal-hal program atau kegiatan yang atau kasus-kasus yang diatasi ini merasa tidak puas, tapi lama-kelamaan dengan kebijakan, dengan kearifan, dengan keputusan-keputusan pemimpin yang bijaksana, insya Allah bisa terselesaikan. Selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal khusus atau jadwal tertentu ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, secara tergantung pada kasus. Kalau memang ada kasus yang segera pengambil kebijakan, seorang pemimpin harus segera menyelesaikannya dan mendiskusikan dengan artinya dengan guru-guru yang lain, membahas dan menjadi satu kesimpulan. Setelah teridentifikasi ada kesimpulan, baru membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dengan pemikiran mendalam dan komunikasi dahulu. Rekan yang senior ini akan memberi pemahaman-pemahaman tentang pengalaman. Mudah-mudahan dengan hal ini akan bisa mengatasi kasus dilema etika itu. Jadi kalau waktu atau jadwalnya menyesuaikan ya Pak ya, karena kalau kasus itu kan tidak bisa diprediksi datangnya ya Pak ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, dilihat seperti apa kasus tersebut, mungkin begitu ya Pak. Dengan kasus ini jadi tidak bisa dengan skala rutinitas. Kalau memang ada, kalau bisa ditunda dengan intern rapat sekolah ya ditunda, kalau memang segera sesuai dengan kebutuhan dan situasi kejadian-kejadian. Baik Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, faktor-faktor yang selalu membantu diantaranya pertama, kadang-kadang ada rekan sejawat dengan kepala sekolah berkomunikasi karena mungkin di sekolah lain juga menghadapi permasalahan seperti itu, dan menghadapi dengan bijak dan arif harus bagaimana. Kedua, dari rekan-rekan guru yang senior, artinya yang pola pikirnya dewasa dalam pengalaman, ini sangat penting dan berarti. Kedua, mungkin dorongan-dorongan dari keluarga pihak orang, istri, anak, mereka selalu memberikan motivasi kepemimpinan ini harus menjadikan kebijakan yang harmonis, yang bisa secara kekeluargaan. Mungkin itu yang faktor-faktor yang menjadi pendorong motivasi bagi saya. Atau mungkin bisa dari pengawas juga mungkin, Bapak? Ya, pengawas juga berpengaruh karena pengawas sebagai pembina langsung, kepala sekolah yang memegang teguh menjalankan peraturan-peraturan permen-permen Diknas dalam pendidikan, maka sebagai koordinasi atasan langsung, saya sebagai kepala sekolah pengawas sangat berpengaruh. Sebagai apa ya Pak, opsi ini juga Pak ya, apa namanya, sebagai konsultasi mungkin ya, tempat konsultasi ya Pak. Ya, jadi mungkin pengawas ini itu, ya. ketika kita menghadapi permasalahan di intern yang tidak dapat diatasi dengan kepemimpinan sendiri, maka perlu komunikasi dan koordinasi dengan pengawas. Iya, jadi memang harus ada sistematikanya ya Pak ya, seperti itu. Baiklah Bapak, kita sudah ada di akhir pertanyaan ya Pak ya. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan dilema etika, Pak? Pembelajaran ini sangat kami berharga. Dengan kasus dilema etika ini merupakan satu kelemahan yang akan menjadi kekuatan ketika kita menghadapinya, sehingga dengan kasus ini perlu kolaborasi bersama guru, dengan demokrasi, dengan musyawarah mufakat, dengan kekeluargaan. Jadi seorang pemimpin ini tidak memutuskan dengan egonya sendiri. Hal-hal ini yang perlu ditingkatkan, dan sebagai dasar hukumnya adalah kerjasama musyawarah untuk mufakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mungkin cukup ya. Iya Bapak, terima kasih ya Pak untuk wawancara hari ini. Saya sangat bersyukur karena Bapak selaku pimpinan saya selalu mendukung semua program-program yang saya ikuti di pendidikan guru penggerak ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi pencerahan dan menjadi tambahan ilmu untuk saya dalam mengikuti pendidikan ini ya Pak ya. Dan saya mohon maaf apabila saya sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih untuk kesediaan Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan untuk saya suatu saat Allah akan membalasnya dengan pahala kebaikan bagi kita semua ya Pak ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga Bapak sehat selalu. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Ibu bisa memenuhi permintaan saya untuk diwawancara terkait tugas saya pada pendidikan guru penggerak untuk modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Tentunya saya identifikasi dulu karena di situ akan ada nilai-nilai yang bertentangan. Kasus dilema etika itu berhubungan dengan benar lawan benar, sedangkan rujukan moral berhubungan dengan benar lawan benar. saja pada pertanyaan di sesi wawancara ini. Apakah SDN Jogjoget ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini, bagaimana
Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai. Jika terjadi hal seperti itu, biasanya saya membuat skala perbandingan mana yang lebih penting antara yang benar dan yang paling benar. Yang diutamakan adalah yang paling benar, yang menyangkut kepentingan orang banyak. Prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, itu tergantung pada kondisi, situasi, dan kepentingannya ya. Biasanya langkah-langkah yang saya ambil adalah yang pertama identifikasi masalah, yang kedua melihat regulasi, yang ketiga adalah saran pendapat dari guru senior. Artinya kami bermusyawarah. Apa saja ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah instruksi atau perintah. Karena bisa saja keputusan yang diambil dari hasil musyawarah tidak diharapkan oleh seseorang, sehingga perlu penegasan dari saya selaku pimpinan lembaga tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Pastinya akan selalu ada tantangan dalam setiap pengambilan keputusan. Tantangannya itu adalah ketika rekan-rekan guru itu ya ada yang pro dan ada yang Memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa? yang namanya kasus itu tentunya tidak disangka-sangka kapan waktunya, sehingga penyelesaiannya pun tidak dijadwal biasanya. Jadi bagi saya itu tidak ada jadwal tertentu, apalagi dibuat dalam schedule ya dalam penyelesaian kasus tersebut. Biasanya saya ambil keputusan itu kalau memang kasus tersebut harus diselesaikan dengan cepat, saya selesaikan dengan cepat. Apabila ada kasus tertentu yang butuh pertimbangan lebih lanjut, biasanya saya akan berkomunikasi dengan rekan guru senior atau dengan pengawas bina. Atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Ada ya. Yang pertama rekan guru senior, artinya guru yang dituakan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah pengawas bina. Untuk faktor-faktor yang mempermudah itu dari beberapa rekan guru, baik itu yang senior maupun yang junior. Ya, beberapa dari mereka itu sebetulnya semuanya itu dalam proses pendewasaan dan mereka mau membuka diri, mau berkembang, sehingga kadang-kadang mereka juga punya pendapat yang sangat memudahkan dalam pengambilan keputusan yang akan saya ambil. Semua yang telah disampaikan pada wawancara kali ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam terkait kasus dilema etika? Selanjutnya adalah analisis hasil wawancara dengan kedua narasumber. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pimpinan yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan, antara lain mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan, serta berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder, dan wali murid. Meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil, mengambil keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan apa yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin yang sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semua dilakukan, padahal pada uji benar dan salah dan investigasi opsi trilema, para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan berbasis hasil akhir. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang sama antara lain.
Tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Perbedaan hasil wawancara dari dua pimpinan yang saya wawancarai yaitu pimpinan yang pertama mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan pimpinan yang kedua menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Sementara sesuai analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap pengambilan keputusan adalah pimpinan kedua karena lebih sesuai dengan langkah-langkah di modul 3.1. Rencana ke depan para pemimpin jika dihadapkan dengan dilema etika adalah melalui analisis masalah secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara uji benar salah, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Apabila saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu merefleksikan. Saya akan menerapkan langkah tersebut jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral. Lalu jika teman saya menemui kasus tersebut, saya akan segera menawarkan bantuan kepadanya. Demikianlah hasil analisis wawancara dengan kedua narasumber yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.